Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya? Siap menerima pelajaran? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wabad. Ikhwani fillah, jazakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mulai kembali pelajaran kita tentang dalam mata kuliah manajemen organisasi, dan pada hari ini tema kita adalah manajemen konflik. Sebagaimana pekan lalu atau pelajaran lalu kita pelajari tentang dasar-dasar organisasi dalam Al-Quran, maka pada hari ini tema kita adalah manajemen konflik. Biasa dengar tentang konflik? Biasa. Ada yang tahu tentang konflik? Apa itu konflik? Ya? Permasalahan. Apa lagi? Ketegangan. Ya. Atau ketidaksetujuan. Ya. Jadi definisi konflik para ikhwah sekalian adalah satu pihak menginginkan seseorang atau pihak lain mengerjakan sesuatu atau tidak menginginkan mengerjakan sesuatu. Itulah konflik sebenarnya. Ya. Misalnya kelompok A menginginkan melakukan kelompok B sesuatu, ya, agar dia berbeda dengan kelompoknya, ya. Ataukah dia tidak ingin melaksanakan sesuatu agar ada sesuatu yang berbeda dari kelompoknya, ya. Itu biasa terjadi di masyarakat seperti itu. Apa saja jenis-jenis konflik itu dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah konflik pribadi. Ya. Ya. Misalnya A dengan B konflik. Ya. Keinginan A ingin memaksakan keinginan kepada si B, atau dia konflik karena apa yang dilukai oleh si B sama dengan apa yang diinginkan oleh si A. Itu terjadi konflik biasanya secara individual. Nah, itu banyak baik dalam mahasiswa maupun di masyarakat, ya, ataupun di antar keluarga sendiri atau dalam keluarga, ya, ada terjadi konflik antara kakak dengan adik, kemudian antara adik dengan kakak, ya, itu konflik pribadi. Konflik yang kedua adalah konflik antar kelompok, ya. Antar kelompok, antar suku, ya. Biasa ada terjadi miskomunikasi. Misalnya di lapangan kelompok mahasiswa dari daerah A terjadi miskomunikasi dengan kelompok dari mahasiswa kelompok daerah B misalnya, ya. Mungkin naik motor di jalanan, motor bersenggolan sehingga terjadi miskomunikasi. Ya, hanya terjadi konflik sampai biasa perang, ya, antar asrama, ya, daerah A dengan daerah B, ya, itu biasa yang terjadi, ya, di lapangan. Kemudian konflik yang ketiga adalah konflik antar organisasi, ya. Organisasi A dia fokus di bidang pendidikan misalnya, kemudian organisasi B biasanya fokus pada bidang sosial. Tiba-tiba kelompok A ini juga menambah ranah kerjanya dalam bidang sosial, maka tentu kelompok B protes, ya. Kenapa Anda mengambil alih atau mau intervensi kepada program kami sosial? Ya, padahal Anda kan fokus di pendidikan sajalah, seperti itu. Tidak usah lagi mengambil pekerjaan kami. Kami sudah ahlinya, sudah puluhan tahun, seperti itu. Ya, itu demikian juga misalnya kebalikannya. Dari organisasi A ini yang fokus di pendidikan, kemudian B sosial, tiba-tiba kelompok organisasi B ini mendirikan satuan pendidikan. Nah, itu menjadi pemicu, ya, atau bahkan pemacu konflik antar organisasi, ya. Apatah lagi kalau organisasi itu kebanyakannya anggotanya pemuda, itu sangat rawan, ya. Pemuda ini jiwanya sangat sensitif, ya, sangat rawan dan sering terjadi manajemen emosional yang tidak stabil. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang kita ingin jelaskan, yaitu konflik
konflik antar umat beragama. Ya. Jadi bukan konflik agama ya, konflik antar umat beragama. Ya. Agama ini pemenganut agamanya misalnya Islam, si B Kristen, si C misalnya Hindu dan seterusnya. Ada konflik miskomunikasi. Ya. Makanya pemerintah kita dalam hal ini membuat sebuah pola moderasi beragama agar kita bisa rukun di Indonesia sehingga tidak terjadi konflik antar umat beragama. Ya, minimal 3 hal yang kita lakukan: sikap kita kepada saudara kita sebangsa Indonesia yang punya agama lain, kemudian statement perkataan kita, ya, pergaulan kita dengan mereka, kemudian menganggap bahwa dia adalah saudara kita dalam sebuah negara, dan juga perilaku kita dalam bertetangga. Itu yang diinginkan. Walaupun hari ini terkadang masih sering terjadi, tetapi tentu kita selaku mahasiswa harus menjadi variabel-variabel untuk sosialisasi, ya, namanya moderasi beragama di Indonesia. Terkait dengan kasus antar beragama dan lainnya, seorang Winjarto dari Universitas Andalas 2015 membuat riset atau penelitian bahwa ada konflik yang terjadi di Freeport ketika para pendatang mendominasi pekerjaan yang ada di Freeport, ya. Dan sedikit sekali para penghuni atau penduduk asli Freeport yang bekerja di PT Freeport. Ya. Di sini ada 2 pemicunya, ikhwas sekalian. Yang pertama dari sisi ekonomi, ya, karena ini terkait dengan pekerjaan. Yang kedua dari sisi agama, ya, dari sisi agama, karena beda antara agama orang yang ada di Freeport dengan agama para pendatang, ya, seperti itu. Ini 2 pemicu seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira solusinya agar tidak terjadi konflik antar umat beragama atau antar masyarakat? Ada yang ingin membantu? Kira-kira apa solusinya? Ya. Komunikasi antara mereka, apalagi? Bisa musyawarah, apalagi? Ya? Toleransi, apalagi? Ya. Jadi tentu seperti ini, seperti jawaban kalian tadi, duduk bersama, menyamakan persepsi, sikap toleransi harus ada, bermusyawarah untuk mengeliminir atau kalau perlu menghindari yang namanya konflik itu. Kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama bahwa konflik itu adalah satu pihak memaksakan kehendak kepada pihak yang lain. Yang kedua, apalagi? Jenis konflik, ada konflik pribadi, antar kelompok, antar organisasi, antar umat beragama, ya, seperti itu. Ini adalah pelajaran kita, dan tentu follow up dari pelajaran kita hari ini buat kalian adalah mencari artikel jurnal di internet. Silakan ditulis tangan abstraknya, lalu berikan penilaian terhadap artikel itu kaitannya dengan manajemen konflik. Apakah tulisan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat signifikan sebagai referensi atau bagaimana? Silahkan ditulis. Cukup ya, saya kira. Terima kasih banyak atas perhatiannya terhadap pelajaran kita hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.